Halo siswa-siswi sekalian, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang statistika regresi, khususnya pada sub pokok bahasan diagram pencar atau biasa diistilahkan dengan scatter plot. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah menyajikan data bivariat numerikal dalam diagram pencar dan menjelaskan pola hubungan. Deskripsi singkat. Diagram pencar atau scatter plot dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel yang digambarkan dalam bentuk titik-titik atau poin pada bidang koordinat kartesius. Variabel pertama adalah variabel independen atau variabel bebas yang digambarkan pada sumbu X. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan berubahnya variabel dependen. Kemudian variabel kedua merupakan variabel dependen atau variabel terikat yang digambarkan pada sumbu Y. Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Aktivitas memantik. Perhatikan grafik titik-titik yang ditampilkan pada gambar berikut. Pada gambar ini, pertanyaan yang pertama, apa yang pertama kali kamu lihat dari kumpulan titik ini? Yang kedua, apakah titik-titiknya acak atau membentuk arah tertentu? Ya, jawaban kalian sudah betul. Jadi, untuk pertanyaan pertama, apakah yang pertama kali kamu lihat dari kumpulan titik ini? Berdasarkan diagram pencar di samping, terlihat bahwa titik-titik membentuk tren hubungan linear, yaitu semakin besar nilai X, maka semakin besar pula nilai Y. Untuk pertanyaan kedua, apakah titik-titiknya acak atau membentuk arah tertentu? Jadi titik-titik tidak menyebar secara acak, tetapi membentuk pola yang mendekati garis lurus. Oleh karena itu, dapat dikatakan hubungan linear antara variabel X dan Y itu cukup kuat. Pengertian diagram pencar. Diagram pencar adalah grafik yang menyajikan data berpasangan atau disebut juga data bivariat dalam bentuk titik-titik pada bidang koordinat untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel. Sumbu X atau variabel pertama disebut variabel independen. Sumbu Y atau variabel kedua disebut variabel dependen. Setiap titik mewakili satu pasangan data. Fungsi diagram pencar. Yang pertama, untuk melihat hubungan dua variabel. Diagram pencar digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel saling berhubungan atau tidak. Contohnya, hubungan jam belajar dan nilai ujian. Yang kedua, untuk mengetahui arah hubungan. Kita bisa melihat hubungannya positif jika variabel X-nya naik dan variabel Y-nya naik. Kemudian yang kedua, hubungan negatif jika X naik, Y-nya turun. Dan yang ketiga, tidak ada hubungan atau acak. Yang ketiga, untuk melihat pola hubungan bisa diketahui apakah polanya mendekati garis lurus atau disebut dengan linear. Atau yang kedua, tidak beraturan atau non-linear. Yang keempat, untuk mengetahui kuat atau lemahnya hubungan. Jika titik-titik rapat dan membentuk pola jelas, maka hubungannya kuat. Jika menyebar jauh, maka hubungannya lemah. Pola hubungan pada diagram pencar. Yang pertama, hubungan positif. Titik cenderung naik ke kanan. Jika tren data menunjukkan kenaikan, maka terdapat hubungan positif atau korelasi positif antara dua variabel. Jika nilai variabel independen atau variabel X meningkat, nilai variabel dependen atau variabel Y juga meningkat. Perhatikan gambar di samping. Ini adalah contoh diagram pencar yang menunjukkan korelasi positif. Yang kedua, hubungan negatif. Titik cenderung turun ke kanan. Jika tren data menunjukkan penurunan, maka terdapat hubungan negatif atau korelasi negatif antara dua variabel. Jika nilai variabel independen atau variabel X meningkat, nilai variabel dependen Y menurun. Perhatikan gambar di samping. Ini adalah contoh diagram pencar yang menunjukkan korelasi negatif. Kemudian yang ketiga, tidak ada pola atau titik menyebar acak. Jika titik-titik pada diagram pencar tampak menyebar secara acak atau tidak terlihat tren, maka tidak ada korelasi antara dua variabel.
Contohnya gambar di samping ini menunjukkan bahwa diagram pencarnya tidak ada korelasinya. Yang berikutnya kekuatan korelasi. Untuk menentukan kekuatan korelasi antara dua variabel, perhatikan titik-titik pada diagram pencar. Perhatikan penyebaran titik pada diagram pencar untuk menentukan kekuatan korelasi antara dua variabel. Jika titik-titik makin rapat, maka hubungannya semakin kuat. Sebaliknya, jika titik-titik semakin menyebar, maka hubungannya semakin lemah. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan korelasi yang kuat, sedang, dan lemah. Tiga gambar yang pertama ini menunjukkan korelasi positif yang kuat, sedang, dan lemah. Sementara tiga gambar yang di bawah ini menunjukkan korelasi negatif yang kuat, sedang, dan lemah. Jadi kita bisa melihat perbedaannya dari kerapatan titik-titiknya. Semakin rapat titiknya dan membentuk pola, maka ini berarti korelasinya sangat kuat. Dan apabila titik-titiknya menyebar, ini saling berjauhan, nah ini berarti korelasinya lemah. Sementara yang sedang, dia titik-titiknya tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat. Jadi seperti itu ya untuk kekuatan korelasinya. Berikutnya hubungan linear atau non-linear. Perhatikan pola penyebaran titik pada diagram pencar untuk menentukan hubungan linear atau non-linear. Hubungan linear terjadi jika titik-titik pada diagram pencar membentuk pola yang menyerupai garis lurus. Sementara hubungan non-linear terjadi jika titik-titik pada diagram membentuk garis lengkung atau kurva. Nah, contoh dari korelasi linear itu dua gambar yang ini menunjukkan korelasi yang linear karena titik-titiknya membentuk pola menyerupai garis. Sementara korelasi non-linear ini titik-titiknya membentuk pola yang melengkung atau menyerupai bentuk kurva. Nah, ini korelasi non-linear. Kemudian outlier atau pencilan. Outlier atau pencilan adalah data yang menyimpang terlalu jauh dari data lain dalam sekumpulan data. Outlier dapat muncul karena adanya kesalahan prosedur dalam memasukkan data. Nah, contoh outlier ini yang ditunjukkan oleh anak panah warna hijau ini karena terjadi kesalahan data, mungkin salah ketik sehingga ada satu titik yang berjauhan dari data yang lainnya atau titik-titik lainnya. Jadi seperti itu ya. Contoh kontekstual tentang diagram pencar ini. Misalnya kita ingin mengetahui hubungan variabel jam belajar dan variabel nilai ujian. Berikutnya adalah data tabel, jam belajar, dan nilai ujian. Pertanyaan yang pertama, tentukan variabel X dan variabel Y. Yang kedua, buat diagram pencar dari data di atas. Ketiga, amati pola titik-titik pada diagram. 4. Jelaskan hubungan yang terlihat. Untuk soal yang pertama, menentukan variabel X-nya adalah waktu belajar, karena waktu belajar ini adalah variabel independen atau variabel bebasnya. Dia mempengaruhi variabel nilai matematika atau variabel Y. Sementara variabel Y-nya adalah nilai matematika karena nilai matematika ini menjadi variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel waktu belajar atau variabel X. Yang kedua, gambar diagram pencarnya. Jadi kita bisa membuat diagram pencar dari data ini menggunakan aplikasi Microsoft Excel ataupun GeoGebra. Berikut ini saya contohkan cara membuatnya. Pertama, kita cari Microsoft Excel. Kemudian kita masukkan datanya di sini.
Kemudian untuk membuat diagram pencarnya, kita klik di menu insert, kemudian di sini kita klik pada bagian chart dan kita klik scatter, tapi datanya kita blok dulu. Kemudian kita klik chart dan pilih scatter, maka diagram pencarnya akan muncul. Di sini kita bisa berikan judul untuk diagramnya. Jadi judulnya adalah hubungan jam belajar dan nilai ujian. Kemudian kita juga bisa memberi nama pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Kita klik tanda tambah ini. Kemudian kita centang pada aksis theta. Kemudian di bagian bawah sini atau di sumbu X kita beri nama. Sumbu X-nya adalah jam belajar. Kemudian sumbu Y-nya nilai ujian. Nah, ini diagram pencarnya sudah jadi. Ini cara yang pertama dengan menggunakan Microsoft Excel. Kemudian cara yang kedua dengan menggunakan GeoGebra. Kita buka aplikasi GeoGebra. Kemudian kita cari yang namanya spreadsheet seperti ini. Kemudian di bagian spreadsheetnya kita masukkan datanya. Ini bisa kita kasih ke tengah, kita blok, kemudian kita klik center. Kita juga bisa memberikan tabel. Dan kalau sudah, data ini kita blok, dan untuk memunculkan diagram pencarnya kita klik pada bagian ini. Kemudian klik to variable regression analysis. Kita klik analyze. Nah, ini diagram pencarnya. Jadi nanti tinggal di copy saja atau di screenshot dan dibawa ke lembar kerja kalian. Oke, sudah bisa dipahami ya. Oke, untuk yang ketiga, amati pola titik pada diagram. Jadi dari pola titik yang kita lihat pada diagram ini menunjukkan titik-titiknya cenderung naik ke kanan. Berarti semakin lama jam belajar, maka nilai ujian semakin tinggi. Kemudian yang keempat, jelaskan hubungan yang terlihat. Hubungan yang terlihat adalah hubungan positif antara jam belajar dan nilai ujian. Baik siswa-siswi sekalian, sekian untuk penjelasan materi mengenai diagram pencar. Dan untuk kegiatan selanjutnya, silakan kalian kerja kelompok. LKPD-nya sudah Pak Guru bagikan. Silakan kalian kerjakan dengan teman kelompoknya ya. Terima kasih.
bisa persilakan langsung untuk kelompok 1 tampil ke depan untuk presentasi hasil kerjanya. Baik, mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tugas matematika wajib yang materinya diagram pencar. Sebelum itu perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama saya Putu Risnayanti dan teman saya Nur Hikmah. Saya Ketut Randi. Saya Muhammad Syakban. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita lanjut ke materi. Mohon perhatiannya. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan latihan 1 atau LKPD 1. Di sini perhatikan data berikut, data jumlah langkah kaki dan waktu olahraga. Di sini ada 2 tabel yang berisi jumlah langkah kaki dalam kurung ribu. Yang dalam tabelnya itu terisi 2, 4, 6, 8, 10. Dan tabel berikutnya itu adalah waktu olahraga dalam kurung menit yang terisi dalam 15 menit, 25 menit, 35 menit, 45 menit, dan 55 menit. Di sini saya akan membacakan soalnya yaitu nomor 1, tentukan variabel X dan variabel Y. Soal nomor 2, buat diagram pencar dari data di atas. Soal nomor 3, amati pola titik-titik pada diagram. Soal nomor 4, jelaskan hubungan yang terlihat. Jawaban nomor 1, variabel X adalah jumlah kaki dalam kurung ribu atau bisa dibilang variabel bebas. Dan variabel Y itu adalah waktu olahraga dalam kurung menit yang bisa dibilang variabel terikat. Dan jawaban nomor 2, buat diagram pencar dari data di atas. Di sini kita sudah menggambarkan diagram pencarnya. Dan soal nomor 3, amati pola titik-titik pada diagram. Amati pola. Titik-titik cenderung yang naik ke kanan. Semakin banyak jumlah langkah kaki yang dilakukan siswa, maka waktu olahraga yang dibutuhkan semakin lama. Jelaskan hubungan yang terlihat. Jawaban nomor 4, terdapat hubungan positif kurung searah antar jumlah langkah kaki dan waktu olahraga. Titik-titik pada diagram pencar membentuk pola menaik dari kiri bawah ke kanan atas yang menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah langkah kaki yang dilakukan maka waktu olahraga semakin lama. Terima kasih. Baik, apakah masih ada yang belum dimengerti? Baik, lanjut Pak, lanjut. Iya Pak. Baik, mohon perhatiannya. Saya kelompok 1 akan menjelaskan latihan 2. Soalnya yaitu perhatikan data berikut. Data tinggi badan dan berat badan siswa. Di sini ada 2 tabel yaitu tinggi badan atau sentimeter. Datanya yaitu 150, 155, 160, 165, dan 170. Dan ada tabel berat badan atau kilogram. Ada 45 kg, 48 kg, 52 kg, 56 kg, dan 60 kg. Pertanyaannya yaitu nomor 1, buatlah diagram pencar dari data tersebut. Nomor 2, tentukan apakah hubungan kedua variabel positif, negatif, atau tidak memiliki pola. Jelaskan alasanmu secara singkat. Baik, jawabannya nomor 1 yang ditanya, buatlah diagram pencar dari data tersebut. Jawabannya variabel X atau variabel bebas yaitu tinggi badan dan variabel Y atau variabel terikat yaitu berat badan. Di sini sudah atau satuan sentimeter dan berat badan satuannya kilogram. Di sini ada gambar bidang koordinat kartesius yaitu ada variabel X dan variabel Y.
variabel X-nya, data-datanya yaitu 150 cm, 155 cm, 160 cm, 165 cm, dan 170 cm. Data-data variabel Y yaitu 45 kg, 48 kg, 52 kg, 56 kg, dan 60 kg. Dari data kedua variabel tersebut, kita hubungkan menjadi sebuah garis, yaitu yang membentuk garis lurus atau linear. Yaitu 150 kita hubungkan dengan 45, 155 kita hubungkan dengan 48, 160 kita hubungkan dengan 52, 165 kita hubungkan dengan 56, 170 kita hubungkan dengan 60. Soal nomor 2 yaitu tentukan apakah hubungan kedua variabel positif, negatif, atau tidak memiliki pola. Hubungan kedua variabel tersebut yaitu positif. Nomor 3, jelaskan alasanmu secara singkat. Alasannya yaitu karena setiap kenaikan tinggi badan diikuti oleh kenaikan berat badan, sehingga titik-titik membentuk pola naik. Baik, itulah penjelasan dari saya. Apakah ada kelompok lain yang mau bertanya? Baik, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Anissa Hermawati, saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, kenapa variabel X-nya itu bisa ditentukan sebagai tinggi badan dan variabel Y-nya bisa ditentukan sebagai berat badan? Itu saja yang saya ingin tanyakan, terima kasih. Di sini saya akan menjawabnya. Soalnya yaitu kenapa variabel X bisa ditentukan sebagai tinggi badan dan variabel Y ditentukan sebagai berat badan atau kilogram. Jawabannya yaitu variabel X atau tinggi badan cm, variabel yang mempengaruhi variabel Y atau berat badan kilogram. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 1. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.